66 juta tahun yang lalu, sebuah batu langit berukuran lebih besar dari gunung menghantam bumi dengan kekuatan miliaran kali bom atom. Langit menjadi gelap. Api menyelimuti hutan dan daratan. Lebih dari 75% makhluk hidup punah, termasuk para penguasa zaman itu, dinosaurus. Namun di balik kehancuran besar itu, ada makhluk kecil yang justru bertahan dan berkembang. Makhluk yang tak bersuara, tak memiliki taring, dan tak punya gigi tajam, tapi memiliki kekuatan tersembunyi yang bahkan mampu mengalahkan zaman es, api, dan kehancuran global. Makhluk itu adalah semut. Bagaimana mungkin mereka selamat dari bencana yang menghapus sebagian besar kehidupan di planet ini? Inilah kisah nyata tentang strategi evolusi, kekuatan koloni, dan kecerdikan makhluk kecil yang mampu bertahan di tengah kehancuran dunia. Dalam dunia yang dilanda bencana global, menjadi kecil bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Semut memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, rata-rata hanya beberapa milimeter. Ukuran ini membuat mereka tidak membutuhkan banyak makanan untuk bertahan hidup, mudah bersembunyi di tempat-tempat sempit dan terlindungi, lebih tahan terhadap perubahan suhu ekstrim dibandingkan makhluk besar. Ketika dinosaurus tak bisa lari dari kebakaran besar atau bertahan dari kelaparan berkepanjangan, semut cukup berlindung di celah tanah atau di bawah dedaunan yang jatuh. Mereka tidak perlu menjelajahi hutan untuk mencari mangsa besar. Karena bagi semut, sebutir remah kecil bisa menyambung hidup koloni selama berhari-hari. Ukuran tubuh yang mungil justru membuat semut lebih adaptif, lebih tersembunyi, dan lebih fleksibel menghadapi bencana. Salah satu keunggulan utama semut purba dan juga semut masa kini adalah gaya hidup bawah tanah. Bahkan sebelum asteroid menghantam bumi, sebagian besar spesies semut telah hidup di terowongan bawah tanah, kayu lapuk, dan di antara akar-akar pohon. Ketika bencana terjadi, api menjalar di permukaan, suhu meningkat drastis, dan hujan asam mulai turun dari atmosfer. Semut yang tinggal di dalam tanah nyaris tak terpengaruh secara langsung. Sarang bawah tanah memberikan perlindungan termal dari panas dan dingin ekstrim, kelembapan stabil, tempat persembunyian dari predator, dan yang terpenting, tempat aman untuk menyimpan telur dan larva. Saat sebagian besar makhluk hidup kehilangan tempat tinggal, semut justru sudah tinggal di bunker bawah tanah yang mereka bangun sendiri. Setelah asteroid menghantam bumi, rantai makanan besar runtuh, tanaman mati karena kurang sinar matahari, herbivora pun kelaparan, dan karnivora kehilangan mangsa. Namun bagi semut, ini bukan masalah besar. Semut adalah pemakan segala. Mereka termasuk dalam kelompok omnivora oportunistik. Mereka bisa memakan serangga mati, telur-telur kecil, tanaman membusuk, cairan manis dari kutu daun, bahkan jamur. Beberapa spesies semut bahkan sudah berkolaborasi dengan jamur atau serangga lain, jauh sebelum manusia menciptakan pertanian. Ketika dunia kekurangan makanan, semut masih bisa memanfaatkan sisa-sisa kehidupan yang tertinggal. Mereka adalah pembersih alami ekosistem, dan itu membuat mereka nyaris tidak pernah kehabisan sumber nutrisi. Semut bukan hanya makhluk kecil, mereka adalah bagian dari superorganisme, koloni semut. Dalam satu koloni terdapat ratu yang bertelur dan menjadi pusat koloni, pekerja yang membangun sarang, mencari makan, dan merawat larva, prajurit yang melindungi koloni, dan larva sebagai penerus koloni. Semut tidak bergantung pada satu individu. Bahkan jika sebagian besar semut mati akibat bencana, koloni bisa pulih dengan cepat selama ratu masih hidup. Inilah alasan mengapa koloni semut sangat tahan banting. Ketika makhluk lain kehilangan arah karena hancurnya ekosistem, semut tetap bekerja seperti mesin biologis yang disiplin.
Semut bukan hanya selamat, mereka terus berevolusi dan berkembang. Bukti fosil menunjukkan bahwa semut telah hidup sejak zaman kapur, lebih dari 100 juta tahun lalu. Artinya, mereka sudah ada bersama dinosaurus dan tetap bertahan setelah dinosaurus musnah. Hari ini, semut menempati setiap benua kecuali Antarktika dan membentuk sekitar 20% biomasa hewan darat di dunia. Mereka adalah kisah sukses evolusi, contoh nyata bagaimana makhluk kecil bisa menjadi kekuatan besar melalui waktu, strategi, dan kerjasama. Ketika dunia hancur oleh asteroid dan ketika langit menjadi gelap dan bumi terbakar, makhluk kecil ini tidak menyerah. Semut tidak melawan bencana dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikan, ketekunan, dan kerjasama. Dan hari ini, mereka tetap melangkah, mengangkat beban berkali lipat dari tubuh mereka, membangun dunia di bawah kaki kita, diam-diam, tapi tak tergantikan. Untuk bertahan hidup di dunia yang terus berubah, kita tidak perlu menjadi yang terbesar. Kita hanya perlu jadi yang paling tangguh dan paling bisa beradaptasi. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya tentang hewan-hewan luar biasa di bumi. Tulis di komentar. Makhluk kecil apa lagi yang ingin kamu pelajari selanjutnya?